Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tiga anggota kelompok yang berisikan saya Rama Agus Ruslan. Saya Ferdi. Saya Nike Marcella. Jadi pada kesempatan kali ini, eh, kami akan mempresentasikan proyek film pendek yang berjudul Lampu yang Menyala. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ITPM, yaitu Ibu Idria Maita Eskom MSc MCE eh, yang telah membimbing kami dalam proses pembelajaran. Kemudian adapun durasi pada proyek ini yaitu 5 hingga 7 menit. Adapun tanggal yang kami awal syuting yaitu 20 April 2026. Kemudian adapun agenda presentasi pada saat ini yaitu yang pertama ada latar belakang dan deskripsi proyek yaitu berupa masalah, solusi, dan tujuan film. Kemudian ada ruang lingkup dan deliverables yaitu batasan proyek dan hasil yang diserahkan. Kemudian pada poin ketiga yaitu milestones dan timeline yaitu jadwal dan tahapan produksi. Pada poin keempat yaitu anggaran proyek berupa rincian biaya dan total budget. Kemudian pada poin kelima yaitu risiko dan mitigasi, yaitu identifikasi risiko dan strategi penanganan. Pada poin keenam yaitu struktur tim, yaitu peran dan tanggung jawab anggota. Pada poin ketujuh yaitu kesimpulan dan rekomendasi, berupa ringkasan dan langkah ke depannya. Selanjutnya, slide mengenai latar belakang. Pada era globalisasi memicu gaya hidup individualitas. Fajar yang diperankan oleh Perdi, laptop berisi revisi skripsi mati total pada seminggu sebelum deadline sidang. Kemudian Toko Bagas yang diperankan oleh Rama harus jual motor demi biaya sekolah adiknya. Adapun tokoh Ara yang diperankan oleh Nike terancam kehilangan beasiswa. Terdapat konflik ketika Fajar menuntut perhatian lebih dari lebih tanpa menyadari beban sahabatnya. Kemudian ada pun solusi dan tujuan. Yang pertama itu ada pada film pendek ini sinematografi sebagai media komunikasi visual. Kemudian ada menyajikan karya 5 hingga 7 menit tentang perjuangan mahasiswa. Kemudian ada mengingat nilai empati, solidaritas, dan keikhlasan. Kemudian poin yang selanjutnya siap didistribusikan ke media sosial dan festival film pendek. Kemudian pada poin terakhir memberikan pesan moral, keterbukaan, dan saling mendukung. Pada slide selanjutnya ini ada tokoh dan konflik cerita. Pada tokoh Fajar diperankan oleh Ferdi mempunyai krisis teknisi dan emosional. Mahasiswa tingkat akhir yang laptopnya mati total berisi revisi skripsi, terjebak dalam sikap ego, kemudian menuntut perhatian lebih dari sahabatnya. Kemudian ada tokoh Bagas yang diperankan oleh Rama mempunyai krisis finansial, yaitu sahabat setia yang diam-diam harus menjual motor demi membiayai adiknya sekolah, menanggung beban berat sendiri. Kemudian ada pun tokoh Ara yang diperankan oleh Nike, yaitu krisis beasiswa. Sahabat yang terancam kehilangan beasiswanya berjuang mempertahankan prestasi di tengah tekanan akademis yang berat. Selanjutnya pada slide ruang lingkup dan deliverables yaitu dalam ruang lingkup pembuatan naskah dan proses casting. Kemudian poin kedua script reading dan pencarian lokasi syuting yaitu dapatnya di warung kopi. Kemudian pada poin ketiga yaitu syuting adegan emosional yaitu Fajar, Bagas, dan Ara. Kemudian ada editing video, sound engineering, dan color grading. Yang terakhir, poin terakhir itu distribusi ke festival film pendek dan platform digital. Eh, pada pada di luar ruangan lingkup
Adapun upah atau gaji kru di luar konsumsi operasional yang disepakati. Kemudian biaya sewa warung kopi di luar jadwal syuting. Eh, Pada poin ketiga yaitu distribusi komersial di bioskop layar lebar. Kemudian pada poin keempat pembuatan sequel atau episode lanjutan. Pada poin terakhir ini pengembangan versi panjang. Selanjutnya eh, deliverables proyek yang akan dijelaskan oleh Nike Marcella. Baik, saya Nika Marcella akan membacakan bagian deliverables proyek. Yang pertama ada naskah final. Isinya ada skenario lengkap beserta dialog dan arahan visual. Sudah melalui proses revisi dan persetujuan sutradara. Selanjutnya ada video master, yaitu file film pendek format 4K atau HD dalam media penyimpanan hasil akhir siap tayang tanpa watermark. Dan kami memakai smartphone, yaitu iPhone 11. Itu selanjutnya ada dokumentasi produksi, yaitu foto-foto foto-foto atau video behind the scene serta laporan penggunaan anggaran secara transparan. Yang selanjutnya ada user documentation, yaitu panduan distribusi lengkap untuk festival film atau platform media sosial. Next. Dan ada pun timeline yang telah kami kerjakan selama membuat proyek. Yang pertama ada menentukan ide dan membuat skenario pada tanggal 20 April 2026. Selanjutnya ada revisi skenario pada tanggal 28 April. Casting, script reading atau latihan membaca naskah bersama pada tanggal 28 April juga. Dan melihat lokasi dan properti pada tanggal 28 April juga. Dan selanjutnya kami tag video pada tanggal 4 Mei 2026. Selanjutnya proses editing pada tanggal 23 Mei 2026. Dan final laporannya selesai pada tanggal 26 Mei. Dan final videonya selesai pada tanggal 2 Juni. Adapun anggaran proyek dari proyek kami yaitu pertama pemeran tambahan 50.000, internet dan editing 100.000, survei transport ada 100.000, dokumentasi 350.000 dan konsumsi tim 450.000. Dan adapun properti kami yaitu laptop 6 juta dan total keseluruhan anggaran kami ada 7.050.000. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Ferdi. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Nike Marcella. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu risiko dan strategi mitigasi. Yaitu di tingkat tinggi adalah kehilangan data. Risiko kerusakan memory card, hard disk rusak menyebabkan hilangnya rekaman adegan emosional krusial yang sulit diulang. Mitigasinya atau penyelamatannya yaitu backup ganda di dua media penyimpanan berbeda, upload ke cloud setiap hari syuting. Di tingkat risiko sedang, yaitu ada human error, resikonya kesalahan teknis, pencahayaan tidak konsisten, continuity property antar adegan, posisi laptop, buku, dan galon. Mitigasi yaitu briefing kru sebelum syuting, buat checklist continuity, tunjuk satu orang sebagai continuity supervisor. Di risiko sedang yaitu kendala teknis. Risikonya crash software, editing saat rendering, efek visual montage, atau penyelarasan audio, sound design, atau musik. Mitigasinya yaitu simpan project editing secara berkala, siapkan cadangan dari render dalam segmen kecil. Oke, next. Di bagian asumsi, kendala dan ketergantungan. Asumsinya yaitu pemilik warung kopi memberikan izin penuh selama jadwal syuting. Aktor Ferdi, Rama, dan Nike berkomitmen penuh dan hafal naskah sebelum hari H. Dan praproduksi selesai dalam 1 minggu tanpa mengganggu jadwal syuting. Dan kendala
Finansial seluruh biaya harus cukup dari Rp7.050.000 yaitu dana kolektif. Di kendala selanjutnya yaitu deadline ketat, final video harus selesai maksimal di tanggal 2 Juni 2026. Dan kendala di bagian teknis, penggunaan kamera HP menuntut kreativitas ekstra dalam angle dan lighting. Dan di bagian ketergantungan, yaitu di bagian shooting. Ketergantungan saat syuting adegan pajar bergantung pada ketersediaan properti laptop mati. Ketergantungan selanjutnya, editing hanya bisa dimulai setelah semua file video diserahkan ke editor. Dan user documentation dan distribusi bergantung pada video master final bebas cacat. Oke, next. Adapun struktur organisasi timnya yaitu project manager dan sutradara itu dipimpin oleh rekan saya Rama Agus Ruslan dan Perdi saya sendiri yaitu di bagian sistem analisis dan visualisan dan juga editor. Kerjanya menyusun skenario dan alur cerita, mengatur kamera HP dan Angel, mengedit video dan audio. Di bagian Rama Agus Ruslan selaku sutradara dan film analisis dan visualisan, kerjanya mengarahkan adegan saat syuting, mengatur pencahayaan, mengatur jadwal dan koordinasi. Selanjutnya yaitu di bagian rekan saya Nike Marcella, yaitu dia di bagian editor, tester dan documentation. Kerjanya mengedit video dan audio, quality check A/V dan dokumentasi BTS dan laporan. Oke, next. Oke, di bagian kesimpulan dan rekomendasi, proyek film pendek ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu menyampaikan pesan empati, solidaritas melalui media sinematik berkualitas tinggi. Timeline terstruktur dengan milestone yang realistis. Adapun target final video yang ditetapkan yaitu pada tanggal 2 Juni 2026 dapat tercapai dengan komitmen tim. Anggarannya sekitar Rp7.050.000 sudah cukup keseluruhan kebutuhan produksi. Dominasi biaya produksi sekitar 85%, perlu dipantau dengan ketat. Resiko terbesar adalah kehilangan data rekaman, implementasi backup ganda adalah langkah mitigasi prioritas utama. Oke, next. Oke, sebelum kami tutup, saya dan rekan tim saya membuat sebuah kutipan, yaitu dalam setiap lampu yang gelap, dalam setiap lampu yang menyala, tersimpan keikhlasan seseorang yang berjuang di balik layar. Mungkin itu saja, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Perdi. Penutup, maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan kata atau kalimat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.